sekarang kita akan belajar mengenai virus. Kalau kita belajar mengenai virus, maka kalian harus mengetahui satu, ciri-ciri virus, terus penemuan virus, struktur virus, bakteriofag atau salah satu virus yang menyerang bakteri, kemudian 5 bentuk virus, dan yang terakhir adalah replikasi virus. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri virus. Virus yang pertama ciri-cirinya adalah aseluler. Kenapa aseluler? Karena dianya bukan merupakan sel, ya. Dia jauh lebih kecil daripada bakteri. Bakteri makhluk hidup uniseluler, tapi virus yang jauh lebih kecil daripada bakteri, makhluk hidup yang bukan sel. Kemudian yang kedua, dia merupakan makhluk hidup peralihan antara benda mati dan makhluk hidup. Kenapa disebut benda mati? Karena dia bisa dikristalkan. Sedangkan mengapa dia disebut makhluk hidup? Karena dia bisa melakukan replikasi atau bisa berkembang biak. Kemudian yang ketiga, virus sangat kecil ukurannya, yaitu antara 20 sampai 300 milimikron. Nomor 4, dia tidak dapat melakukan metabolisme di luar makhluk hidup. Jadi dia tidak akan bisa berkembang biak di alam, tapi dia hanya bisa berkembang biak di dalam tubuh makhluk hidup. Misalkan di embrio telur ayam. Kemudian 5, virus hanya dapat diamati oleh mikroskop elektron, tidak bisa diamati oleh mikroskop cahaya. Oke, kita masuk ke sejarah penemuan virus. Yang pertama adalah ilmuwan yang bernama Dmitri Ivanovsky. Dia berhasil menemukan TMV atau tobacco mosaic virus yang menyebabkan bercak kekuningan pada daun tembakau. Kemudian diteruskan oleh Martinus William Behring. Dan yang terakhir adalah Wendell Stanley. Nah, Wendell Stanley bisa berhasil mengisolasi dan mengkristalkan tobacco mosaic virus. Sebenarnya masih banyak yang lain. Kalian bisa membacanya sendiri dan menghafalkannya dari buku teks kalian. Oke, sekarang kita masuk ke struktur virus. Struktur virus yang saya gambarkan seperti ini adalah virus bakteriofag. Jadi kalau kita mempelajari seperti ini, berarti kita juga akan mempelajari tentang bakteriofag. Struktur yang pertama adalah kepala atau yang disebut kapsid. Nah, kapsid ini tersusun atas protein. Setiap satuan protein itu disebut kapsomer. Di bawahnya itu terdapat ekor. Ekor tersusun dari protein dan lemak. Kemudian ada serabut-serabut ekor dan ada lempeng dasar. Di dalam kapsid itu terdapat materi genetik yang berupa DNA atau RNA saja. Tidak semua virus seperti ini. Kebanyakan virus hanya berupa kapsid saja. Ya, nah itu disebut virion. Karena virus yang berupa virion saja itu bisa menginfeksi makhluk hidup yang lain. Kalau kita masuk ke dalam bakteriofag, maka kita harus tahu bahwa ekor itu digunakan oleh bakteriofag untuk menginfeksi bakteri. Sedangkan serabut ekor itu digunakan untuk menerima rangsang atau reseptor. Jadi pas saat bakteriofag akan menyerang bakteri, maka dia akan menempelkan ekornya itu ke bakteri. Oke, sekarang kita memasuki bentuk-bentuk virus. Bentuk virus itu yang pertama adalah helical. Dia bentuknya seperti batang ya. Kemudian DNA atau RNA-nya ada di seperti ini di dalamnya. Kemudian ada yang berbentuk icosahedral ya. Jadi ini hanya berupa kapsidnya saja ya. Jadi hanya berupa kapsid saja itu sudah merupakan virus. Nah, yang berbentuk icosahedral ini sebenarnya terdiri dari 20 segitiga sama sisi. Kemudian ada yang berbentuk seperti bola. Sebenarnya yang bola ini adalah bentuk icosahedral. Seperti contohnya ini adalah virus HIV. Dan yang terakhir adalah bentuk kompleks. Ini contohnya adalah bakteriofag. Nah, bentuk kompleks sering juga disebut dengan bentuk T, di mana DNA atau RNA-nya semuanya ada di dalam kapsidnya.
Kemudian ada lagi virus yang diselubungi oleh kapsul, sampul, atau yang disebut dengan envelope. Nah, virus yang diselubungi oleh envelope berarti virus yang lebih ganas daripada virus yang tidak diselubungi oleh envelope. Ini contohnya adalah virus HIV. Ya. Kita masuk ke replikasi virus. Tadi saya sudah katakan bahwa replikasi virus itu hanya bisa terdapat di dalam sel makhluk hidup. Kita ambil contoh adalah bakteriofag. Nah, bakteriofag itu bisa berkembang baik secara lisogen maupun litik. Kita sekarang ambil lisogen dulu ya. Nah, ini kalau ini bakteri yang sehat. Kemudian ada bakteriofag yang menempel di dinding sel bakteri. Kemudian ini namanya fase adsorpsi. Kemudian bakteriofag akan mengeluarkan enzim yang namanya lisosim sehingga membuat dinding sel bakteri akan menjadi lunak. Kemudian setelah itu ada fase yang namanya injeksi. Nah, fase injeksi adalah di mana bakteriofag akan mengeluarkan materi genetiknya untuk masuk ke dalam sel bakteri. Kemudian ada fase yang namanya fase penggabungan. Fase penggabungan di mana materi genetik virus akan bergabung dengan materi genetik daripada bakteri. Setelah itu fase pembelahan diri. Fase pembelahan diri adalah materi genetik daripada virus akan memerintahkan bakteri untuk membelah diri, dan setiap hasil pembelahannya sudah terdapat materi genetik dari virus. Nah, ini disebut dengan profag. Untuk fase litik, itu litik berasal dari kata lisis, yaitu pecah. Jadi fase litik itu berarti nanti virus akan memecahkan sel inangnya. Sekarang sel inangnya adalah berupa bakteri. Nah, kita akan mulai tadi seperti tadi ada fase adsorpsi, kemudian ada fase injeksi. Tapi untuk litik maka fasenya akan langsung ke sini, yaitu di mana setelah bakteriofag memasukkan materi genetiknya, maka dia akan memerintahkan bakteri untuk membentuk bagian-bagian dirinya. Ini bagian-bagian diri daripada bakteriofag. Kemudian ini adalah fase sintesis namanya. Kemudian nanti dia akan membuat bagian-bagian dirinya utuh kembali. Ini namanya fase perakitan. Jadi terlihat kan bentuknya utuh kembali. Kemudian yang terakhir adalah dia akan memecahkan sel bakteri atau sel inangnya sehingga bakteriofag yang sudah terbentuk akan keluar. Fase lisogen itu bisa menjadi fase litik apabila tubuh inang yang dikuasainya imunitasnya lemah. Jangan lupa guys di subscribe dan di lonceng, mantap.